20 kemarin, berarti ini sudah 10 hari lebih ya, 11-12 hari lebih, ya sekitar 11-12 hari. Pertama kalinya juga saya dapat kabar ketika masih di ruang operasi bahwa ibu anaknya harus dinicu ya, gitu. Jadi itu pengalaman pertama. Pertama kalinya juga saya merasakan setelah operasi sesar, saya menangis. Biasanya kalau setelah sesar itu bahagia karena menyambut kedatangan bayi langsung bersama dengan kita berapa jam kemudian, tapi itu saya menangis karena memikirkan kondisi anak. Kemudian anak saya mengalami namanya PTN, itu adanya masalah dalam adaptasi pernafasan. Ini biasa dialami juga oleh ibu-ibu yang sesar, kata dokter. Namun sebenarnya di hari kedua, waktu itu pakai oksigen dan sebagainya untuk membantu pernafasannya. Tapi sebenarnya di hari kedua di NICU sudah baik pernafasannya. Tapi ternyata ada yang lain-lain yang harus diobservasi oleh dokter. Sehingga Sulaiman waktu itu diperiksa oleh banyak dokter, 6 dokter atau 7 dokter, saya nggak tahu, banyak lah ya, untuk diobservasi jantungnya, otaknya, syarafnya, tulangnya, dan yang lain-lain. Sampai hari ini alhamdulillah satu persatu hasil sudah keluar, cukup ada progres yang patut disyukuri. Cuman memang sampai hari ini saya masih menunggu hasil pemeriksaan berikutnya. Dan dokter mengatakan mungkin sekitar 3 minggu lagi keluar hasil pemeriksaannya. Saya mungkin nggak bisa ceritain detail ya apa saja yang ada di diri Sulaiman, tapi ini hikmahnya adalah bahwa saya mendapatkan support yang luar biasa dari sahabat-sahabat maupun dari para netizen ya. Saya dapat banyak telepon, banyak SMS. Jadi Zaskia Meka misalnya nanyain kabar anak terus, oke Sulaiman gimana, atau Caca Frederica. Ini jadi rata-rata yang ngubungin saya ini mereka yang punya anak juga. Jadi mereka ngerasain, nggak apa-apa Ki, dulu anakku juga di NICU kok, punya KTN juga kok, itu kata Zaskia Meka. Atau kata Caca Frederica, kakak semangat ya, anakku juga kemarin di NICU kok. Astri Welas juga datang waktu itu, anakku juga sempat mengalami kendala-kendala kok. Jadi banyak banget teman-teman yang punya anak yang juga kasih support, dan para netizen itu luar biasa karena mereka saling bercerita gitu. Saya nggak nyangka di kolom-kolom komentar YouTube maupun di Instagram mereka cerita anak saya juga di NICU. Jadi mereka memberikan kekuatan, support yang saya merasa saya dapat cinta dari banyak orang, dukungan, doa dari banyak orang. Jadi doakan saja semoga Sulaiman semakin harinya semakin membaik, insya Allah. Mungkin dalam beberapa hari ke depan insya Allah sudah boleh pulang, akan berobat jalan. Tapi ya itu tadi hikmahnya, saya merasakan banyak cinta, banyak doa dari banyak orang. Bersyukur bahwa ternyata banyak orang-orang di luar sana yang punya kejadian-kejadian mungkin lebih daripada apa yang saya alami. Kemudian ya bersabar, berhusnuzan pada Allah. Kemudian ya Allah bisa, Allah yang punya, Allah yang berkehendak gitu. Allah yang memberikan sesuatu, ya Allah yang menyembuhkan juga. Jadi ya ini sekalian mohon maaf lahir batin untuk teman-teman sekalian yang mungkin ada kesalahan-kesalahan dari saya. Minta maaf dan minta terus doanya untuk Sulaiman. Insya Allah semoga cepat pulih, cepat pulang kembali ke rumah. Artinya membagi tugas dengan suami untuk jaga di rumah sakit atau seperti apa? Iya, kalau sama suami memang kita setiap hari ke rumah sakit ya, untuk bergantian untuk menengok Sulaiman, menengok anak kita di rumah sakit. Tapi kan tidak lupa juga bahwa kita punya 3 anak di rumah juga yang perlu perhatian. Jadi kita memang gantian untuk ke rumah sakit. Terkadang bareng-bareng juga ke rumah sakitnya. Tapi memang yang paling mendebarkan adalah ketika menunggu hasil pemeriksaan dokter. Nah itu mendebarkan. Itu perasaannya, saya yakin teman-teman yang punya anak di NICU pasti punya pengalaman ketika dipanggil oleh dokter atau suster gitu untuk dibacakan hasilnya. Itu momen-momen yang mendebarkan. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan dengan doa. Saya terharu juga karena doa, bahkan anak-anak Palestina tuh mengirimkan doa juga tuh untuk Sulaimannya. Jadi terharu lah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, semoga semua ini cepat berlalu dan semuanya baik-baik saja. Sulaiman tumbuh kuat, sehat, walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin ya Rabbi, insya Allah. Minta tolong kepada teman-teman sekalian, doakan semoga Sulaiman sehat, walafiat, dia betul-betul tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, sempurna, tanpa kekurangan satu apapun. Juga anak-anak teman-teman semua dimanapun berada, dalam kondisi apapun, semoga Allah berikan kesabaran juga kepada teman-teman sekalian, dan semoga yang sakit Allah segera sembuhkan, dan anak-anak kita tumbuh menjadi orang yang soleh dan soleha, insya Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih.
Jangan lupa subscribe ya.